Te quería ir en dos patitas. ¿O quieres que te- Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kiapa habarnya bebuhan pian beretaan. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Fist of the Condor yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang sepasang saudara kembar yang saling menyimpan dendam. Loh, mereka berdua adalah penguasa jurus legendaris yang dikenal sangat mematikan. Di sini kalian akan melihat banyak gerakan bela diri yang indah dan juga adegan-adegan brutal yang membangkitkan adrenalin kalian semua. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Fist of Condor. Di awal film kita diperkenalkan dengan sebuah jurus legendaris bernama Pukulan Kondor. Jurus ini diciptakan ketika masa penjajahan Spanyol di Amerika Latin yang membuat masyarakatnya sangat geram. Alhasil para jagoan di masa itu melawan para penjajah dengan Pukulan Kondor. Akan tetapi hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menguasai jurus tersebut. Los maestros del puño del cóndor. Kemudian adegan beralih ke sebuah pantai di mana ada seorang ahli baku hantam botak bernama Frank Guerrero yang sedang baku hantam dengan teman seperguruannya. Konon katanya Frank adalah seorang ahli bela diri yang pernah menguasai pukulan kondor. Selain itu, dia juga menguasai banyak teknik bela diri yang lain. Buktinya saja, dia bisa membuat lawannya sampai muntah darah. Meskipun sudah kalah, jamet itu tetap ngotot dan berusaha menumbangkan Frank. Setelah percobaannya gagal berkali-kali, dia pun langsung mengeluarkan sebuah kaca yang memantulkan cahaya. Karena ternyata Frank memiliki fotofobia alias takut dengan cahaya yang menyorot ke arah mukanya. ¿Sabe de mi fotofobia? ¿Cómo? Di sini juga terungkap kalau Frank dan Jamet yang menjadi lawannya adalah saudara seperguruan. Seperti yang saya bilang di awal film tadi. Hanya saja Jamet itu selalu iri dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Frank sehingga dia nekat mengajaknya berduel. Dan setelah mengetahui kelemahannya, dia pun merasa unggul dan bisa menang. Tapi tak disangkanya, Frank ternyata bisa bangkit dan menyerang balik hanya dengan mata tertutup. Meski sambil merem, tapi pukulan si botak tidak pernah meleset sedikit pun. Ketika sudah kalah, Jamet itu berkata kalau dia sebenarnya kagum dengan pukulan kondor yang dikuasai oleh Frank. Akan tetapi Frank berbohong dan mengatakan bahwa orang yang menguasainya adalah saudara kembarnya sendiri. Dan untuk alasan pribadi, dia sangat ingin membunuhnya. Frank lalu pergi dari sana dengan menaiki motor yang belum lunas cicilannya. Saat dia berhenti di sebuah tempat, tiba-tiba ada seorang jamet yang menyerangnya. Dan ternyata dia adalah orang yang ingin membunuh saudara kembarnya dan ingin menguasai buku legendaris yang mengajarkan tentang jurus pukulan kondor. Frank pun mengatakan kalau dia salah orang. No soy el que buscas. Tapi entah kenapa jamet itu terus menyerangnya dengan membabi buta. Dan sebagai ahli bela diri, Frank pun memilih untuk menangkis pukulannya karena tidak mau membuang tenaga untuk berduel dengan petarung amatir sepertinya. Setelah mengalahkan si jamet, Frank berkata bahwa dia juga sedang mencari saudara kembarnya. Ketika Frank hendak pergi, jamet itu lagi-lagi menyerangnya. Dan karena sudah muak, Frank pun menyerang balik dengan beringas. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan si jamet dengan tendangan akrobatiknya. Las armas de fuego no son su estilo. Mari saya ajak Sobat Nobar semua untuk berflashback ria. Beberapa tahun yang lalu, guru Frank yang bernama Wok pernah menceritakan tentang buku legendaris yang banyak dicari orang itu. Akhirnya Wok berguru kepada seorang ahli bela diri yang menguasai ilmu dari buku tersebut. Namun pada akhirnya dia gagal dan bukunya pun dikuasai oleh seorang wanita di sebuah pegunungan. 그리고
원만이라고 정신과 의사를 찾았습니다. Kemudian kita diperkenalkan dengan saudara kembar Frank yang bernama Marco atau yang lebih dikenal dengan julukan Samidi. Loh, berbeda dengannya, dia justru memiliki rambut yang gondrong walaupun kelihatan jarang keramas. Di sini, Samidi memiliki seorang murid bernama Kalaris atau yang biasa dipanggil dengan Paijo. Usut punya usut, selama ini Kalaris telah ditugaskan untuk mengikuti Frank. Dia pernah mendengar dari seseorang bahwa Frank juga memiliki jurus pukulan kondor meskipun si botak tidak mau mengakuinya. Mendengar itu, Marco langsung menyuruh Paijo untuk menghabisi Frank secepat mungkin. Yo merezco mi venganza. Di sisi lain, Frank sedang berada di pinggir laut untuk beristirahat selama beberapa hari sambil memulihkan kebugarannya. Dia juga kembali melatih jurus-jurusnya untuk memperkuat titik lemah yang ada dalam dirinya. Sambil latihan, dia juga mengingat pelajaran paling membagongkan yang pernah diajarkan oleh guru keduanya setelah Wok, di mana dia harus melawan gravitasi bumi. Wanita bernama Aquat itu pernah mengajarkan ilmu keseimbangan kepada Frank. El ego es el Satanás interior. Setelah latihan dan meditasi, Frank pergi ke sebuah bar untuk membeli beras kencur. Akan tetapi di sini dia malah dibully oleh para gangster yang ada di sana. Mereka mengatakan kalau kepala Frank mirip torpedo kambing. Selain itu, mereka juga menyiramkan air kobokan ke atas kepalanya yang botak. Mereka sama sekali tidak menyadari kalau orang botak yang sedang mereka bully ini adalah penguasa jurus pukulan mematikan. Tapi meskipun begitu, Frank memilih untuk pergi dari sana tanpa melakukan kekerasan sedikit pun. Tapi setelah mempertimbangkannya lagi, Frank akhirnya memutuskan untuk membalas perlakuan para gangster tadi. Dia merasa kalau para jamet itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Sesampainya di sana, Frank membeli beras kencur 1 gelas lalu menyiramkannya ke kepala si gangster dan tanpa basa-basi, dia langsung memukulnya hingga terpental 10 meter. Setelahnya, Frank harus melawan belasan jamet yang tidak terima dengan perbuatannya. Tapi hanya dalam hitungan detik, dia mampu membantai mereka dengan sangat brutal. Ketika Frank sedang pulang, tiba-tiba Paijo muncul dan langsung menyorot wajahnya dengan pantulan cahaya kaca. Dia lalu menantang Frank untuk baku hantam karena dia ingin melihat pukulan kondor milik Frank. Mereka berdua pun sepakat untuk bertarung di keesokan harinya agar tubuh mereka sama-sama bugar dan perut tidak lapar. 5 de la mañana. Será un honor. Paginya, Frank bermeditasi sambil mengenang beberapa tahun yang lalu saat dia dan Samidi masih berhubungan dengan baik. Pada waktu itu, Frank mengajak Samidi untuk datang ke perguruan Aquat berdasarkan saran dari Wok. Tapi setibanya di sana, Aquat hanya menerima 1 orang saja yang tidak lain adalah Frank. Wanita itu lantas mengusir Samidi karena dianggap tidak layak untuk berguru kepadanya. Dan hal tersebut pun membuat Samidi iri dengki kepada saudara kembarnya sendiri. Entonces vas a partir en la cocina. Sejak saat itu, Frank resmi menjadi murid baru di padepokan Aquat. Tapi sebagai murid baru, dia tidak langsung berlatih seperti yang lainnya. Aquat justru menyuruhnya untuk menjadi tukang bersih-bersih, tukang kayu, dan tukang-tukang lainnya. Namun di sela-sela pekerjaan, Aquat selalu mengetes kesigapannya. Setelah 1 tahun menjadi babu, akhirnya Frank diperbolehkan untuk mengikuti latihan bersama yang lain. Akan tetapi setiap kali mereka berlatih, selalu ada orang yang mengikuti gerakannya dari kejauhan. Dan ternyata orang itu adalah Samidi. Walaupun tidak diterima oleh Aquat, tapi dia tetap ingin belajar darinya. Mi hermano. A él o a mí. Namun seiring berjalannya waktu, murid-murid Aquat memilih untuk meninggalkan padepokan karena tidak kuat dengan pelatihan yang sangat keras dan di luar nurul. Alhasil murid Aquat pun tinggal tersisa 2 orang. Untuk mengetes kesabaran mereka lagi, Aquat menyuruh mereka untuk merangkak dengan kaki yang diikat. Latihan ini juga berfungsi untuk memperkuat otot lengan agar mereka bisa mempelajari jurus pukulan kondor.
Tapi lagi-lagi gaya latihan Akuat membuat muridnya merasa frustasi dan pada akhirnya Frank adalah satu-satunya murid yang bertahan di sana. Malam harinya, Frank dinasehati oleh Akuat. Wanita tua itu mengatakan bahwa seorang pendekar harus bisa mengontrol emosinya. Apapun yang terjadi, Frank harus bisa menahan diri. Di saat mereka berbincang, Frank melihat Samidi sedang mengintip di balik pohon. Dan ternyata, jamet itu juga meniru latihan yang dilakukannya pada hari tersebut. Beberapa bulan kemudian, Frank mulai menguasai beberapa teknik yang diajarkan oleh Akuat. Namun, dia masih harus melatih lompatannya karena jurus pukulan kondor memiliki gerakan yang mirip dengan burung. Ya iyalah, namanya aja kondor, nama burung itu. Dan setelah mencoba ratusan kali, akhirnya dia bisa melompati tiang yang tinggi dengan kaki yang diikat. Ketika Frank sudah menguasai teknik-teknik dasarnya, Akuat memutuskan untuk mewariskan buku legendaris yang berisi pelajaran tentang pukulan kondor. Frank diizinkan untuk mempelajarinya asalkan jurus itu tidak digunakan untuk pamer dan gaya-gayaan di TikTok. Saat Akuat menjelaskan bukunya, Samidi diam-diam menguping dan berniat untuk mencuri buku tersebut. Mulai hari itu, Akuat memberi porsi latihan yang lebih keras untuk Frank. Selain mengajarkan pukulan kondor, dia juga menyuruh Frank untuk melatih gerakannya dengan menutup mata agar penyakit fotofobianya tidak menjadi kelemahan. Un guerrero es tenaz. Pada suatu hari, Samidi menyusup ke dalam perguruannya dan menikam Akuat dari belakang. Melihat itu, tentunya Frank tidak tinggal diam. Dia langsung menghajar Samidi dengan membabi buta. Tapi sialnya, fisik Samidi lebih kuat sehingga dia bisa membalikkan keadaan dan membuatnya babak belur. Tidak hanya itu, Samidi juga mengencingi wajahnya sebagai bentuk peringatan bahwa dia jauh lebih kuat. Kemudian sejamet pergi untuk mencari buku pukulan kondor. Tak lama kemudian, Akuat tewas karena kehabisan darah. Tapi untungnya Frank tidak mati karena Wok datang untuk menolongnya. Setelah itu, Frank diobati di perguruan Wok. Dan disinilah Frank memutuskan untuk balas dendam kepada Samidi. Dia sangat tidak menyangka kalau saudara kembarnya akan tega melakukan hal kejam kepada dirinya demi sebuah buku kuno. Lalu setelah balas dendam, dia berencana untuk pulang karena sudah terlalu lama meninggalkan istri dan anaknya. Wok sebenarnya tidak setuju dengan rencana balas dendamnya, tapi dia tetap memahami keputusan Frank tersebut. 내가 원하는 방식으로. Saatnya kembali ke masa kini, Sobat Nobar semua. Nah, sekarang terlihat Samidi memberi sebuah saran kepada Paijo agar dia bisa membuat Frank menjadi lemah. Dan caranya adalah dengan membunuh Wok karena Frank telah menganggapnya sebagai ayah sendiri. Llévale un souvenir de su maestro. Setelahnya, Paijo mendatangi Wok di padepokannya, di mana pria tua itu terlihat sedang melatih salah satu muridnya. Tanpa basa-basi, Paijo langsung menantangnya untuk berduel. Di sini, murid Wok mengajukan diri untuk mewakilkan gurunya, tapi Wok ingin melawannya sendirian. Dan pertarungan pun berlangsung dengan sangat epik. Sayangnya, Wok sudah terlalu tua dan tulang-tulangnya mulai rapuh. Melihat gurunya tumbang, murid Wok pun langsung menyerang Paijo. Namun dalam hitungan detik, Paijo berhasil menghabisinya. Jamet itu kemudian merenggut simbol padepokan yang ada di baju Wok, lalu meremasnya dengan penuh kebencian. Sebelum dia membunuhnya, Wok ingin menitipkan pesan untuk Frank. Tapi dengan kejamnya, Paijo langsung menginjak leher Wok hingga dia tewas sebelum berbicara. Setelah menghabisi Wok, dia pulang untuk membuat sebuah senter, lalu menempelkannya di dada. Dia membuat senter itu untuk menyorot wajah Frank agar dia menjadi lemah.
Di lain pihak, Frank sedang bermeditasi di atas bukit batu. Dan saat sedang fokus, tiba-tiba dia teringat dengan kejadian 6 tahun yang lalu di mana Samidi menemui anak dan istri Frank dengan menyamar sebagai dirinya seperti genderuwo. Tapi ternyata Frank belum sempat memberitahu mereka kalau dia memiliki saudara kembar yang sangat jamet. Saat itu, Frank sebenarnya ingin mendatangi Samidi dan membunuhnya. Tapi entah kenapa dia merasa belum siap untuk membunuh saudaranya sendiri. Ser un rival para él. Selesai bermeditasi, Frank pun pergi ke sebuah gudang untuk berduel dengan Paijo. Sesampainya di sana, mereka berdua tidak langsung membrutal karena mereka harus melakukan pemanasan dahulu dengan gerakan senam ibu-ibu komplek. Dan setelahnya, mereka berdua pun memulai pertarungan dengan jurus masing-masing. Frank tentunya menggunakan jurus Manuk Mabur, sedangkan Paijo menggunakan jurus Macan Ngonde. Tapi secara mengejutkan, Paijo mampu membuat Frank kewalahan. Frank sangat tidak menyangka kalau Samidi memiliki murid yang sangat kuat. Dia sebenarnya bisa menggunakan pukulan kondor miliknya, namun jurus tersebut hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak. Selain itu, Frank tidak berniat untuk membunuh Paijo. Dia hanya ingin menghabisi Samidi dan mengambil buku yang dicurinya. Akan tetapi, Paijo tetap menyerangnya dengan membabi buta hingga membuat kepala Frank nyungsep ke dalam tanah. Karena sudah muak, Frank akhirnya mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Dan yang membuatnya hebat adalah gerakan Frank terlihat indah namun sangat mematikan bagi lawannya. Paijo yang hampir kalah pun langsung menyorot wajah Frank dengan senternya. Dia mengira kalau pria botak itu akan menjadi lemah. Tapi nyatanya Frank tetap bisa mengalahkannya dengan mata yang tertutup. Karena tidak bisa melawan lagi, Paijo pun memberitahu Frank bahwa dia telah menghabisi Wok. Tidak hanya itu, ternyata Samidi juga telah membunuh anak dan istri si botak dengan sangat kejam. Dan sampai akhir hayatnya, mereka berdua masih menyangka kalau Samidi adalah Frank. Mendengar itu, Frank pun sangat murka dan akhirnya mengeluarkan pukulan kondor yang legendaris untuk menghabisi si Paijo. Puede usar ese voltaje a su favor. Akibat pukulan tersebut, kepala Paijo langsung hancur berceceran. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada burung kondor yang hinggap di atas jasad Paijo, kemudian memakan isi kepalanya. Sementara itu, Frank bergegas pergi untuk mencari Samidi dan serta membunuhnya. Tapi sayangnya film ini tamat dengan sangat menggantung, padahal kita belum melihat pertarungan epik antara Frank dan Samidi. Film ini menyadarkan kita bahwa anak kembar belum tentu memiliki sifat yang sama. Bisa jadi anak yang satu memiliki sifat yang baik, tapi yang satunya lagi malah membagongkan seperti Samidi. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili komunitas burung perkutut mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukulan burung perkutut.